Baik, saya akan mempresentasikan artikel penelitian yang berjudul Analisis Sikap Kepribadian Moral yang Kuat dalam kumpulan cerita fiksi anak yang berjudul Kelas Merah Jambu untuk pembelajaran sastra. Yang pertama, bagian latar belakang. Karya sastra memberikan berbagai kisah yang dapat merangsang pembaca untuk berbuat sesuatu, terutama bagi anak-anak yang kreativitas dan fantasinya mulai berkembang dan dapat menerima berbagai cerita yang baik dan masuk akal ataupun tidak. Bahan bacaan sastra untuk anak itu juga harus disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pada diri anak. Sesuai dengan sasarannya, sastra anak dituntut untuk dikemas secara khusus yang harus berbeda dengan sastra orang dewasa, sehingga dapat mudah diterima dan dipahami dengan baik oleh anak-anak. Nah, karya sastra dapat digunakan sebagai media untuk mengajarkan moral. Salah satu contohnya adalah melalui kehadiran para tokoh yang terdapat dalam karya sastra. Pengarang berusaha menyampaikan pandangan dan tanggapan yang dapat dianggap sebagai pesan yang bermanfaat untuk pembaca. Hal itu dimaksudkan agar dapat membentuk budi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan yang luas, serta menanamkan sikap moral yang baik agar manusia mendapatkan pegangan hidup dengan sempurna dan harmonis dengan lingkungannya. Pada penelitian ini digunakan kumpulan cerita fiksi anak yang berjudul Kelas Merah Jambu karena dalam ceritanya berisi pesan moral tentang kehidupan anak. Anak-anak dapat memetik nilai-nilai pelajaran melalui tokoh yang diperankan, juga dapat memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan anak-anak. Salah satu di antaranya adalah pada aspek emosional, intelektual, dan sosial bagi kehidupan anak-anak. Kemudian rumusan masalah. Terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana aspek struktural yang meliputi tema, penokohan, perwatakan, dan konflik dalam kumpulan cerita fiksi anak yang berjudul Kelas Merah Jambu. Dan yang kedua adalah bagaimana sikap kepribadian moral yang kuat dalam kumpulan cerita fiksi anak yang berjudul Kelas Merah Jambu. Selanjutnya, tujuan penelitian. Terdapat dua tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum adalah untuk mengetahui nilai moral yang terdapat dalam kumpulan cerita fiksi anak pada blok Kelas Merah Jambu. Kemudian tujuan khususnya yang pertama adalah untuk mendeskripsikan secara struktur cerita yang meliputi tema, penokohan, perwatakan, dan konflik. Dan tujuan khusus yang kedua adalah mendeskripsikan sikap kepribadian moral yang kuat. Kemudian manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat penelitian bagi orang tua diharapkan dapat memberikan gambaran referensi bahan bacaan sastra kepada anak. Kemudian bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk mempertimbangkan bacaan cerita fiksi yang dapat digunakan bagi pembelajaran. Kemudian manfaat bagi siswa dapat meningkatkan motivasi anak dan memberikan pemahaman pada anak tentang nilai moral dalam cerita fiksi. Selanjutnya metode penelitian. Penelitian dengan judul Sikap Kepribadian Moral yang Kuat dalam kumpulan cerita fiksi anak yang berjudul Kelas Merah Jambu menggunakan metode pendekatan moral dalam sastra. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif karena data yang diambil berupa uraian kata. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan tema, penokohan, perwatakan, konflik, dan nilai moral yang terdapat dalam kumpulan cerita fiksi anak yang berjudul Kelas Merah Jambu dengan menggunakan pengecekan keabsahan data penulis, yaitu dengan menggunakan triangulasi. Selanjutnya pembahasan yang pertama mengenai aspek struktural dalam kumpulan cerita fiksi anak yang berjudul Kelas Merah Jambu. Yang pertama adalah tema. Tema dibagi menjadi dua jenis, yaitu tema mayor dan tema minor. Tema mayor adalah tema pokok atau tema utama yang ada dalam sebuah cerita, sedangkan tema minor adalah tema tambahan yang mendukung adanya tema mayor dan letaknya hanya pada bagian tertentu saja pada cerita. Yang pertama, tema mayor dalam kumpulan cerita fiksi anak yang berjudul Mobil Antik. Tema mayor dalam cerita fiksi yang berjudul Mobil Antik ini lebih tertuju pada sosok istri yang merasa tidak percaya diri apabila suami mempunyai mobil antik yang pastinya mobil tersebut akan digunakan untuk mengantarkan istri ke acara reuni kampus, sesuai dengan data yang tertulis pada salindia ini. Kemudian, tema minor yang terdapat dalam kumpulan cerita fiksi anak yang berjudul Mobil Antik. Tema minor yang pertama adalah kasih sayang suami kepada istri.
Dengan penuh rasa kasih sayang, suami tidak tega membiarkan istri pergi sendirian dan melihat anaknya menangis. Maka dari itu, suami tetap mengantarkan istrinya, sesuai dengan data yang tertulis pada salindia ini. Kemudian tema mayor dalam kumpulan cerita fiksi anak yang berjudul Lomba di Desa Damai. Wawan dan Sony yang ingin bermain curang di kompetisi yang diselenggarakan di Desa Damai sesuai dengan data ini. Nah, kemudian tema minor yang terdapat dalam kumpulan cerita fiksi anak Lomba di Desa Damai. Yang pertama adalah rasa semangat yang tinggi. Dari tokoh yang bernama Sony dan Wawan mempunyai rasa semangat yang tinggi dalam upayanya dalam meraih juara. Kesempatan kecil untuk bermain curang itu memacu semangat berlatih kedua tokoh tersebut, yang dibuktikan pada data yang tertulis pada salindia ini. Selanjutnya tema mayor yang terdapat dalam kumpulan cerita fiksi anak Budi Ingin Berbudi. Kasih sayang orang tua kepada anak sangat berpengaruh terhadap perilaku seorang anak. Begitu juga pada Budi, ia tidak mendapatkan rasa kasih sayang orang tua yang akhirnya perilaku Budi menjadi usil dan tidak suka belajar. Hal itu dibuktikan pada data yang tertulis pada salindia berikut. Kemudian tema minor yang terdapat pada cerita Budi Ingin Berbudi. Yang pertama adalah kepedulian guru terhadap muridnya. Sebagai seorang guru harus bisa digugu dan ditiru. Maka menjadi guru itu juga harus dituntut untuk bisa peduli terhadap murid-muridnya, karena di sekolah itu guru itu adalah pengganti dari orang tua. Begitu juga dengan tokoh guru yang menawarkan untuk mengantarkan Budi pulang, seperti yang tertulis pada data di salindia ini. Kemudian yang kedua, penokohan. Pada bagian penokohan ini pada cerita fiksi anak yang berjudul Mobil Antik. Yang pertama, penokohan ada tokoh aku yang sebagai istri. Dalam cerita, tokoh aku berperan sebagai istri dan pemilik mobil antik. Kemudian tokoh yang kedua adalah suami. Kemudian pada cerita yang berjudul Lomba di Desa Damai, tokohnya ada Sony dan Wawan. Dan yang pada cerita yang berjudul Budi Ingin Berbudi, ada tokoh yang bernama Budi dan ibu guru. Yang ketiga, perwatakan. Perwatakan adalah bagaimana cara pengarang itu menampilkan dan melukiskan watak pada tokoh-tokoh yang diciptakan. Yang pertama, perwatakan yang terdapat dalam cerita yang berjudul Mobil Antik, yaitu suami. Pada tokoh suami, dalam cerita itu suami digambarkan memiliki watak yang bijaksana dan bisa menyikapi perilaku istrinya. Kemudian watak dari sang istri, dalam cerita tersebut si istri itu digambarkan memiliki rasa yang risih dan tidak percaya diri pada saat mendapatkan undangan reuni di kampusnya. Kemudian yang kedua, dalam cerita yang berjudul Lomba di Desa Damai, Sony, tokoh Sony itu memiliki watak yang curang saat perlombaan. Kemudian yang Wawan ini merupakan teman baik dari Sony, maka dari itu dia memiliki sifat yang sama seperti Sony. Kemudian yang ketiga, perwatakan dari cerita Budi Ingin Berbudi. Yang pertama itu ada tokoh Bu Guru. Bu Guru ini memiliki watak yang peduli dengan muridnya, karena ia ingin murid-muridnya memiliki sikap yang baik dan pintar. Kemudian yang kedua, watak dari Budi adalah usil dan tidak suka belajar. Kemudian konflik. Konflik itu merupakan peristiwa yang dialami oleh para tokoh dalam cerita. Dalam deskripsi konflik, penulis pada penelitian ini hanya dibatasi pada konflik internal. Yang pertama, konflik internal dalam cerita fiksi anak Mobil Antik. Konflik internal dalam cerita fiksi yang berjudul Mobil Antik ini dialami oleh sang istri. Ia merasa senang mendapat mobil baru, tetapi mulai timbul rasa tidak percaya diri karena mendapat kabar undangan reuni dari kampusnya. Kemudian konflik internal dari cerita Lomba di Desa Damai. Sony yang berkeinginan keras mendapatkan juara, namun dengan cara yang curang dengan menggunakan gunting dan lem super. Kemudian konflik internal yang terdapat dalam cerita Budi Ingin Berbudi. Budi ini adalah anak yang kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya, sehingga ia menjadi anak yang usil dan tidak suka belajar. Kemudian sikap kepribadian moral yang kuat dalam kumpulan cerita fiksi anak yang berjudul
kelas merah jambu. Kekuatan moral adalah kekuatan kepribadian seseorang yang teguh dalam kesanggupannya bertindak sesuai dengan apa yang dianggap benar. Pada cerita fiksi anak yang berjudul Kelas Merah Jambu ini ditemukan adanya kekuatan moral yang dapat diimplementasikan dalam 5 poin ini. Yang pertama adalah kejujuran, yang kedua kesediaan bertanggung jawab, yang ketiga adanya keberanian moral, kemudian kemandirian moral, dan yang kelima adalah kerendahan hati. Demikian presentasi ini, sekian, terima kasih.